Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadama bil mauti masyidal a'mar wa hakama bil fana li ahli hadhihi ad-dar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sahibil ghar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-abrar. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah, taufik dan hidayah, izin dan inayah kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis zikir yang penuh barakah ini. Dan salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-84 daripada surah-surah Al-Quran, Suratul Insyiqaq, Makiyatun wa ayatuha khamsun wa ishrun. Surah yang bernama Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 25 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit telah terbelah. Ini tentang hari kiamat. Surah-surah yang diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan bercerita tentang hari berbangkit atau hari kiamat. Karena orang-orang kafir Quraisy mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit itu. Apabila langit telah terbelah dan taat langit itu bagi Tuhannya, dan mestilah dia taat kepada Tuhannya. Dan apabila bumi diratakan, bumi rata terhampar, kada ada lagi gunung, kayu-kayuan dan sebagainya, bumi rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan melemparkan bumi itu sesuatu yang ada di dalam perutnya. Manusia-manusia, binatang-binatang yang telah dikubur itu semua dikeluarkan dari perut bumi, dan kosonglah perut bumi itu. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi itu pun tunduk patuh bagi Tuhannya, dan mestilah bumi itu taat kepada Tuhannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Ayat yang ke-6.
wahai manusia, sesungguhnya engkau beramal sampai engkau mati, baik itu amal kebaikan atau amal kejahatan, famulakih, maka dia akan menjumpai akan amalnya tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang kita lakukan, baik itu hasanah, ibadah ataupun maksiat, dosa, pasti akan kita lihat kembali, pasti akan kita jumpai nanti sesudah hari kiamat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Jibril alaihissalam pernah berkata kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahibba ma syi'ta fa innaka mufariquh, wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Ini dibuat oleh Imam Ibnu Katsir sebagai tafsiran daripada ayat yang ke-6 tadi. Wahai Muhammad, hiduplah engkau semaumu. Hiduplah engkau semaumu. Artinya hendak jadi nangapakah tasara hikam aja. Hendak jadi orang baik, hendak jadi perampok, hendak jadi pencuri, hendak jadi penguasa, hendak jadi rakyat jelata, terserah. Fa innaka mayyitun, tetapi ingat engkau akan mati. Engkau akan mati. Nang jadi apapun di dalam dunia ini, mayyitun, pasti akan mati. Wa ahibba ma syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah sesuatu yang kamu ingin cintai. Silahkan cintai apa yang kamu ingin cintai, baik itu harta, baik itu manusia, baik itu kedudukan atau jabatan. Cintai, tetapi ingat, fa innaka mufariquh, engkau pasti akan meninggalkannya, engkau akan memisahinya. Makin banyak sesuatu yang kita cintai, semakin sulit kita menghadapi kematian, karena semakin banyak yang akan kita tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih, perbuatlah apa yang kau mau. Hendak berbuat kebaikan, hendak berbuat dosa, berbuat kejahatan, fa innaka mulaqih, engkau pasti akan menjumpainya nanti di akhirat. Akhrajahu Abu Daud. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di mana kita menjumpai amal perbuatan kita itu? Di dalam satu buku catatan atau kitab atau sahifah. Di dalam buku itu semua terdaftar dengan jelas apa yang pernah kita lakukan semasa hidup di dalam dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang buku itu, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tinggal sekecil apapun ataupun yang besar, melainkan ada di dalam buku itu. Sekecil apapun dosa yang kita perbuat, ada tertulis lengkap dengan hari, tanggal, dan jam detiknya. Baik itu perbuatan ibadah ataupun perbuatan dosa. Bahkan seringkali kita lupa bahwa itu adalah merupakan perbuatan kita.
Lalu kita kadang mengaku di hadapan Allah. Akhirnya tangan, mulut, kaki kita yang bicara, yang menerangkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang pernah kita kerjakan selama hidup di dalam dunia. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Banyak dosa-dosa kecil yang kita lupa, dan kita kada sempat tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita anggap kecil, kita anggap biasa. Kita terkejut melihat dalam buku catatan amal itu ada terdaftar dosa kita. Dan banyak manusia itu masuk ke dalam neraka karena meremehkan dosa-dosa yang kecil itu. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Ujar Nabi, waspadai dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa kecilnya amunnya banyak, ganal juga jadinya. Samut gatal, saikum di awak kita, mungkin kadang membahayakan kita. Tapi kalau seluruh tubuh kita ini hibak lawan samut gatal, bisa mati kita. Di mata samut gatal, di telinga kemasukan samut gatal, muntung masuk samut gatal. Kumpulan daripada dosa-dosa kecil itu membahayakan kita. Jadi kita jangan hanya lari daripada harimau, jangan hanya lari daripada buaya, tapi dari dosa kecil yang seperti semut gatal itu pun mesti lari. Nah, demikian yang disampaikan Rasulullah, iyyakum wa muhqaratiz dzunub. Karena itu pasti akan kita jumpai di akhirat. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, dan dia kembali kepada keluarganya yang menunggu di dalam surga masrura, keadaan gembira. Kapan buku catatan amal itu diserahkan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-kutub kulluha tahtal aras fa iza kana al-mawqib ba'atsallahu rihan fayutiruha bil ayman wasyama'il awwalu khattin biha iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buku catatan amal kita itu tersimpan rapi di bawah arasnya Allah. Tersimpan di situ arsip amal ibadah kita, dosa, maksiat tersimpan di situ. Manakala di padang mahsyar kita sudah menunggu ratusan tahun, apa kabar, apa berita yang akan terjadi? Allah mengutus angin bertiup kencang, lalu menerbangkan itu angin tadi, buku-buku catatan amal tadi, dan ia menuju kepada orang-orang yang namanya pas dengan orang tersebut. Nah, di waktu itulah ada sebagian manusia yang menerima dengan tangan kanannya, maka itu akan mendapatkan hisab, perhitungan yang mudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di waktu angin meniup buku catatan amal itu, itulah saat yang paling mencekam bagi penghuni mahsyar.
karena takut kalau itu kitab catatan amal datang kepada kita, kita ambil dengan tangan kiri. Saat itulah hati manusia yang ada di padang mahsyar semua dalam keadaan cemas dan takut. Nah, sesudah nyata bahwa buku amal diterima dengan tangan kanan, barulah dia mendapat kelapangan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan satu kejadian. Suatu hari beliau mengingat neraka. Lalu Siti Aisyah menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayubkik, apa yang membuat engkau menangis wahai Aisyah? Faqalat zakartun nar fabakaitu, ulun ingat neraka wahai Rasulullah, maka ulun menangis. Fahal tazkuruna ahlikum yaumal qiyamah, wahai Rasul, apakah engkau ingat istri-istri kamu nanti di hari kiamat itu? Apakah pian ingat juga kahon ulun di hari kiamat itu? Kemana mencari pian di hari kiamat itu wahai Rasul? Faqala Rasulullah menjawab, amma fi thalathati mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Pada 3 tempat di hari kiamat itu, kata Rasulullah, seseorang tidak akan ingat seseorang juga pun. Dalam 3 keadaan di hari kiamat itu, aku akan lupa kepadamu hai Aisyah. Bahasa kasarnya macam itu. Nah, jadi di padang mahsyar sebelum menuju surga atau neraka itu ada 3 tempat yang mana seseorang hanya memikirkan tentang keadaan dirinya. Siapapun dia lupakan saat itu. Yang pertama sabda Rasulullah, indal mizan hatta ya'lam atakhiffu mizanuhu am tasqul. Ketika ditimbang amal. Nah, ketika amal itu ditimbang dan kita menunggu keputusan mana yang lebih berat, di saat kita menunggu itu kita akan lupa terhadap siapapun juga, termasuk anak, istri dan siapa. Yang kedua, wa inda tatayuri suhub, ketika beterbangannya buku catatan amal itu. Nah, beterbangan dari kepala kita menuju orangnya masing-masing. Nah, di saat itu kita akan lupa kepada siapa? Lupa kepada orang-orang yang kita cintai sekalipun, bahkan istri kita lupa sebelum kita jelas bahwa dengan apa kita menerima buku itu, tangan kanan atau kada. Hatta ya'lama aina yaka'u kitabuh bi yaminihi am bi shimalihi am min wara'i dhahrihi. Yang ketiga, wa indas sirat idza wudi'a baina dhahrana jahannam hatta yajuza. Yang ketiga, kata Rasulullah, seseorang tidak ingat akan siapa jua pun ketika dia liwat di titian siratal mustaqim. Nah, di situ dia akan melupakan siapa jua pun sampai dia selamat di seberang. Rawahu Abu Daud. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Macam apa hisap yang mudah itu contohnya? Di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan, hisap yang mudah itu seperti dibacakan kepada dia, yang pernah berbuat dosa seperti ini pernah kuampuni gitu kan. Yang pernah melakukan maksiat ini pernah kuampuni. Yang pernah ini sembahyang kayak ini pernah kuterima sembahyangnya. Nah, itu hisap yang mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku di hari kiamat nanti dengan hisap yang mudah. Artinya, kalau kita kada mungkin, kalau kita rasa malu meminta kepada Allah masuk surga tanpa hisap,
mintalah kita kepada Allah agar dihisab dengan hisab yang mudah. Karena hisab yang mudah itu merupakan tanda awal keselamatan kita, terhindarnya kita daripada api neraka. Imam Al-Ghazali di dalam beberapa kitab beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita membasuh tangan di waktu berwudu. Kita basuh tangan kita waktu berwudu, tangan kanan. Hendaknya kita berdoa, kata beliau, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti dengan tangan kananku ini, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, ini salah satu cara, salah satu usaha agar kita bisa menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Waktu membasuh tangan kiri disuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau bahwa Kau berikan kitabku dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Karena itu adalah merupakan tanda kita bakal mendapatkan kesulitan-kesulitan selanjutnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di belakang, ia menyambut di belakang dengan tangan kirinya, maka dia akan berdoa kecelakaan. Wahalka, celakanya aku, binasalah aku. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana bi ahlihi masura. Sesungguhnya dia dahulu dalam dunia suka bersuka-suka, bersenang-senang dengan keluarganya. Innahu dhanna an la yahur, bahwa dia menyangka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala, tidak. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya dengan dia itu maha melihat. Para muhibbin rahimakumullah, pada hari akhirat itu disimpulkan bahwa manusia ini terbagi kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini orang-orang top di sisi Allah, orang-orang yang agung di sisi Allah. Mereka kada tahu hisab, langsung masuk surga. Kelompok yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, mendapat hisab yang mudah. Dihisab juga cuma mudah. Nah, ini pun alamat bahwa dia bakal selamat daripada hal-hal yang menakutkan di akhirat itu. Kelompok yang ketiga, orang yang dihisab dengan dipersulit. Nah, orang-orang yang beriman juga kepada Allah, tapi dia diperhisab dengan seteliti-telitinya. Dihisab mulai umur, jam berapa umur? 60 tahun. Kemana yang menggunakan umur itu? Nah, mulai umur dihisab. Yang kuberi nikmat hari ini, tanggal ini sekian juta, untuk apa yang gunakan itu? Nukar apa? Diteliti nikmat satu persatu. Rasulullah SAW menjelaskan, manukisal hisab faqad halak. Bila orang itu dipersulit hisabnya oleh Allah, dia pasti celaka. Jangankan orang-orang biasa, para aulia-aulia Allah pun kalau Allah meneliti hisab pasti akan masuk neraka. Apalagi orang-orang yang bukan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kelompok yang ketiga, kelompok orang yang dipersulit hisabnya sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Nah, kelompok yang keempat, kelompok orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab, langsung juga. Mereka ini adalah orang-orang yang ingkar di dalam dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan tidak hitungan lagi, bukunya kosong bersih. Para muhibbin rahimakumullah, jadi kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Itulah yang kita perbanyak doa-doa kita, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.